Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun al kiram, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala sudah sampai di usia mampu berusaha, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai bapak, lakukanlah apa yang diperintahkan. Kamu akan dapati aku insyaallah sebagai orang yang sabar. Surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang terhormat, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka menunaikan sholat Jumat. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang telah sesat, tidak ada satupun yang mampu menunjukinya kecuali atas izin dan pertolongan dari Allah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Selanjutnya khatib berwasiat, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya
orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Jamaah Jumat yang terhormat, di awal kita membaca surat As-Saffat ayat 102 yang boleh jadi ketika sholat Id pagi hari tadi, ayat tersebut juga dibaca oleh khatib ketika berkhutbah. Ada pelajaran yang sangat berharga yang tentu menjadi tauladan bagi kita dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sehingga Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Di dalam ayat tersebut dijelaskan kemampuan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk menjalankan perintah Allah yang menurut hemat kita, perintah Allah tersebut sangat berat. Karena berkaitan dengan menyembelih putra yang sangat disayangi. Kenapa bahasanya sangat disayangi? Sangat dicintai. Karena penantian Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak itu bukan 2 tahun, bukan 4 tahun. Kita saja yang menanti kehadiran buah hati saja 2 tahun atau 4 tahun, itu ketika mendapatkan anugerah dari Allah, itu tidak tanggung gembiranya. Apalagi ini penantiannya, ada yang meriwayatkan itu sampai usia 80 tahun. Jadi sebuah penantian yang sangat panjang, yang tentu dengan kehadiran Nabi Ismail, kecintaan Nabi Ibrahim terhadap putranya tentu sangat mencintai dan sangat menyayangi. Dan ternyata perintah Allah itu adalah menyembelih putra yang dicintai dan disayangi itu. Kalau berbicara tentang ketaatan, bahwa derajat takwa itu kan derajat kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan takwa itu didefinisikan imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Disinilah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Karena boleh jadi ketidakmampuan kita menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah karena kita tidak bisa membaca apa yang ada di balik perintah itu, apa yang ada di balik larangan itu. Sehingga sebenarnya kalau yang didahulukan akal, maka boleh jadi Nabi Ibrahim tidak akan mau menyembelih putranya Ismail kalau yang menjadi patokan itu adalah akal. Maka kalau akal mendahului wahyu, maka yakinlah Nabi Ibrahim tidak akan menyembelih putranya Ismail. Dan boleh jadi hari ini sulitnya kita menjalankan perintah Allah, sulitnya kita menjauhi larangan Allah karena kita tidak memahami apa yang ada di balik perintah dan di balik larangan. Yang terkadang akal kita lebih mendahului wahyu itu. Karena boleh jadi tidak ketemu dia. Kenapa dilarang Allah? Kenapa diperintahkan Allah? Sehingga ketika tidak bertemu kenapa Allah melarang ataupun kenapa Allah memerintahkan, maka wajar sulit seseorang untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena boleh jadi akal mendahului wahyu. Maka ketika berbicara tentang perintah Allah ataupun larangan Allah, ketidakmampuan kita membaca apa yang ada di balik perintah ataupun apa yang ada di balik larangan, hendaknya kita merujuk kepada kalimat sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat.
Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau yang didahulukan akal, maka yakinlah tidak akan mampu melaksanakan perintah Allah. Karena menyembelih anak yang dicintai. Begitupun dengan Nabi Ismail, yakinlah tidak akan sanggup untuk disembelih. Tapi yang kita baca dalam surat As-Saffat ayat 102, baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail adalah orang-orang yang bersabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena memang kalau berbicara sabar itu kan ada tiga nih. Ada sabar dalam menjalankan perintah Allah, ada sabar dalam menjauhi larangan Allah, ada sabar dalam menghadapi ketentuan Allah. Maka yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail adalah sami'na wa ata'na. Maka demikianlah hendaknya kita jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berbicara perintah Allah, kalau sudah berbicara larangan Allah, maka kalimat yang seharusnya ada hanyalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami mentaatinya. Walaupun sekali lagi akal belum mampu menyelami apa yang ada di balik perintah Allah dan apa yang ada di balik larangan Allah itu. Jamaah Jumat yang terhormat. Kemudian yang kedua, ketika seseorang mampu menjalankan perintah Allah dan mampu menjauhi larangan Allah dengan kalimat sami'na wa ata'na, maka yakinlah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang mampu menjalankan perintahnya dan hambanya yang mampu menjauhi larangannya. Tidak akan pernah disia-siakan Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah berpikiran bahwasanya anaknya Ismail akan diganti oleh Allah dengan seekor binatang. Kalau seandainya dari awal sudah dikasih tahu, wajar Nabi Ibrahim mampu melaksanakan perintah tersebut. Kalau memang dari awal sudah dikasih tahu, tidak usah khawatir. Nanti Ismail ini akan saya tukar dengan seekor sembelihan yang besar. Kalau itu pasti mampu kita semua untuk melakoninya. Berarti kalau perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah hari ini Allah sebutkan keutamaannya, kemudian Allah sebutkan apa yang akan kita dapatkan, boleh jadi akan meringankan bagi kita untuk menjalankan perintah atau menjauhi larangan tersebut. Tapi kan tidak setiap perintah ataupun larangan diberitahu dulu apa yang akan didapatkan, tidak. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah diberitahu oleh Allah bahwa Ismail ternyata diganti dengan sembelihan yang besar. Sebagaimana yang Allah firmankan di ayat 107, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim mampu menjalankan perintah Allah yang sangat berat itu, Nabi Ibrahim menjadi nabi yang keturunannya adalah para nabi yang mulia. Nabi Ibrahim adalah nabi yang disebut dengan kekasih Allah, dan syariat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sampai hari kiamat, syariat itu tetap akan terjaga. Itulah kemuliaan yang Allah janjikan kepada mereka yang mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.